Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Restu dan selamat datang di Fakta Pini. Di sini kita bakal ngebahas masalah sosial, isu-isu yang beredar atau sesuatu yang memang perlu untuk kita bahas. Dan kali ini kita akan membahas sebuah berita yang datang dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Ada seorang remaja yang nekat membunuh ayah tirinya sendiri karena dari berita ini aku dapetin si ayah itu sering menganiaya ibunya dan sempat juga memperkosa adiknya sebanyak 2 kali. Aku bacain aja beritanya. Inisialnya JF, 18 tahun, seorang remaja nekat membunuh ayah tirinya, Johan Saputra, 49 tahun. Pelaku tak terima karena ayah tirinya kerap menganiaya sang ibu. Tak hanya itu, sang adik ternyata sudah diperkosa 2 kali oleh ayah tiri tersebut. Kini, JF harus ditangkap Polsek Muara Lakitan akibat perbuatannya itu. Johan Saputra, 49 tahun, tewas ditikam JF di Desa Prabu Muli II, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musiwaras, Kamis 30 Juli 2020, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa ini bermula saat JF dan sang ibu, Suryani, 48 tahun, serta seorang kerabatnya hendak ke Polsek Muara Lakitan. Tujuannya untuk melapor bahwa Suryani sering dianiaya oleh suaminya, yaitu Johan Saputra. Tak hanya itu, Suryani juga hendak melapor bahwa anak perempuannya atau adik kandung tersangka, Jeff, tadi diduga sudah pernah diperkosa sebanyak 2 kali oleh suaminya. Peristiwa pemerkosaan ini terjadi di rumah mereka di wilayah Sukarami, Kota Palembang. Karena Suryani bersama anak perempuannya itu ikut suaminya di wilayah Sukarami. Namun belum sampai di Polsek, Suryani bersama anaknya JF dan salah seorang kerabatnya dicegat di tengah jalan oleh suaminya, yaitu Johan. Sehingga terjadi keributan antara Johan dengan anak tirinya, yaitu Jeff, tepatnya di depan warung salah seorang warga desa Prabu Muli II, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musiwaras. Saat keributan itu, tiba-tiba JF yang emosi dan kesal kemudian menikam bagian dada Johan yang merupakan ayah tirinya tersebut dengan sebilah pisau sebanyak 1 kali. Dalam kondisi terluka, Johan kemudian berlari ke arah belakang rumah salah seorang warga setempat. Melihat korban lari, Jeff kemudian mengejar dan kembali menikam kaki kiri Johan sebanyak 2 kali. Akibatnya, Johan tewas di lokasi kejadian dengan 1 luka tusuk di dada kiri dan luka tusuk 2 liang di bagian kaki sebelah kiri. Adapun tersangka JF usai kejadian langsung melarikan diri. Jadi dia sempat melarikan diri. Kapolres Musiwaras AKBP Efranedi kemudian melalui Kapolsek Muara Lakitan Ibtu Romi mengungkapkan setelah menerima laporan, pihaknya langsung mengecek dan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kemudian memeriksa saksi-saksi dan membawa mayat korban ke puskesmas setempat. Dilanjutkan, pihaknya kemudian melakukan pengejaran dan melakukan pendekatan terhadap keluarga tersangka. Dan pada Jumat 31 Juli 2020, tepatnya pada pukul 3.30 atau setengah 4 dini hari, didapat informasi bahwa tersangka akan menyerahkan diri ke Desa Air Balui. Mendapat informasi tersebut, pihaknya kemudian langsung bergerak untuk melakukan penjemputan terhadap tersangka. Pelaku berhasil diamankan dan saat diinterogasi mengaku perbuatannya telah membunuh korban dengan cara menusuk dada korban dengan menggunakan sebilah pisau. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa menuju Polres Musiwaras untuk dilakukan proses penyidikan, kata Ibtu Romi, Jumat 31 Juli 2020. Sampai saat ini dia belum ada vonis apapun, artinya masih ditahan untuk keperluan interogasi dan keterangan-keterangan lebih lanjut. Kalau kita lihat dari beritanya, ambil kesimpulan itu tadi, jadi mereka ini sebenarnya sudah melakukan niat baik untuk melaporkan ke polisi, artinya tidak langsung ambil tindakan untuk membunuh ayahnya itu tadi. Dia masih ada niatan untuk melapor ke polisi, tapi malangnya di tengah jalan malah dihadang oleh bapaknya itu tadi yang terjadi perkelahian, dan akhirnya terjadilah peristiwa pembunuhan itu tadi yang mengakibatkan ayah tirinya atau Johan itu tadi meninggal dunia. Nah, di situ aku agak nggak tahu gimana ceritanya dia bisa ada bawa pisau, sedangkan mereka itu tujuannya mau ke kantor polisi. Nah, ini mereka mau kantor polisi, tapi kenapa tiba-tiba di situ ada pisau gitu loh? Nggak mungkin dong mereka ke kantor polisi bawa pisau gitu kan?
atau mereka lagi habis belanja pisau dari pasar gitu. Aku juga tidak mengerti kenapa. Dan masalah seperti ini sebenarnya bukan satu-satunya atau pertama kali terjadi di negara kita. Kasus tentang pembelaan diri yang berujung terenggutnya nyawa dari orang lain yang mengancam nyawanya tersebut. Ada yang korban pencurian yang dia melawan, namun akhirnya si pelaku itu pelaku kejahatan atau pelaku pembegalan itu tadi malah jadi korban gitu loh. Jadi yang niatnya tadinya jahat malah jadi korban. Itu banyak di Indonesia pembelaan diri yang berujung seperti ini. Nah, dari masalah-masalah yang udah kita hadapi, harusnya hal seperti ini tidak menjadi masalah lagi. Mereka sudah tahu bagaimana menanggapi masalah seperti ini. Apabila ada yang membela diri namun berujung kematian dari pihak pelaku. Harusnya kita udah jelas dengan masalah seperti ini. Dan aku lihat beberapa komen di postingan Instagram, karena ini sudah dipost di Instagram juga, karena bukan cuma lewat media aja, beritanya sudah tersebar banyak. Ada beberapa orang yang berkomentar seperti ini. Kalau aku jadi dia, aku tidak bakalan seperti ini. Kalau aku jadi dia, aku tidak bakalan seperti ini. Harusnya dia begini, harusnya dia begitu. Begini cuy, begini ya. Orang yang waras itu tidak bisa dibandingkan dengan orang yang sedang tertekan batin dan mentalnya. Kita sekarang sedang keadaan waras, kita bisa berpikir dengan tenang, kita bisa berpikir dengan logis terhadap keadaan orang lain. Tapi belum tentu orang yang mengalami itu bisa berpikir seperti apa yang kita mau. Sekalipun kita jadi mereka gitu loh. Karena ketika kita tertekan, kita tidak bisa mengaktifkan imajinasi kita. Kita menjadi kalah power gitu di sana. Sebaliknya ketika kita emosi juga. Ketika kita emosi, kita sebenarnya tidak bisa mengontrol itu. Karena mereka ada dalam kendali yang sudah di luar batasan mereka gitu loh. Kita nggak bisa ngambil kesimpulan kalau aku jadi mereka, aku bisa mengatur dan segala macam. Dari masalah ini kita bisa menyimpulkan kenapa Superman dan Batman tidak ada di Indonesia gitu, munculnya di Amerika. Karena kalau ada di Indonesia mereka sudah dipenjara dari dulu karena mereka membunuh banyak orang. Sekalipun niatnya membela gitu ya. Dan aku di sini meminta pendapat kalian juga, bagaimana pendapat kalian tentang masalah ini. Kalau ada informasi yang kurang akurat juga dari yang aku sampaikan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Kita bisa diskusi di bawah. Sekian Fakta Opini kali ini. Terima kasih sudah menonton. Share bila perlu. Dan thank you for watching and see you on the next video.